Oke, kita melanjutkan pada pertemuan ke-7 dalam praktikum algoritma pemrograman ini. Di modul 7 judulnya adalah pengolahan string. Tujuan praktikumnya adalah agar kita semua dapat menjelaskan apa itu string, dapat mengakses dan memanipulasi string, dapat menggunakan operator dengan semua metode-metode yang ada pada string, dan dapat melakukan parsing sederhana pada string. Nah, materinya Anda harus mengetahui terlebih dahulu bahwa semua kalimat-kalimat yang ada di teks dalam bentuk teks itu adalah merupakan string. Jadi string merupakan untaian karakter atau kumpulan karakter, gabungan dari karakter-karakter menjadi sebagai satu kesatuan yang digunakan dalam program komputer dalam menyimpan misalnya kalimat baik panjang maupun pendek. String adalah suatu jenis data yang mampu menyimpan huruf-huruf. Sebenarnya mereka menyimpannya dalam bentuk ASCII ya. Nah, tidak semua bahasa pemrograman mendukung string. Jadi misalnya bahasa C tidak mendukung string. Bahasa C tidak memiliki string, namun dia menggunakan array of karakter atau untaian karakter. Nah, tipe data ini merupakan jenis tipe data yang bukan tipe data dasar. Artinya dia merupakan tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data dasar. Dalam hal ini adalah dalam kumpulan karakter. Jadi kalau tipe data dasarnya adalah karakter, maka string adalah kumpulannya. Biasanya di dalam pemrograman apapun, kumpulan karakter ini disebut dengan untaian karakter atau array of karakter. Nah, bagaimana kita melakukan pengaksesan string ya? Kita bisa membuat beberapa string ya. Ini misalnya kita punya nama saya, teman saya 1, teman saya 2, teman saya 3 misalnya. Nah, di dalam Python ya, string itu menggunakan petik 2 ya. Lalu kemudian bisa dioperasikan dengan menggunakan operator plus. Jadi menggabungkan dua string bisa menggunakan operator plus. Nah, untuk menampilkan dapat digunakan operator atau perintah print ya. Nah, perintah print ini dapat digunakan secara langsung pada satu variabel string atau bisa menggunakan indeksnya. Jadi kalau kita bisa lihat array indeks dari string ini dimulai dari 0 ya, dimulai dari 0. 0 itu artinya huruf pertama, sedangkan huruf keduanya berarti 1. Itu yang harus Anda ketahui bahwa mulainya dari 0 ya. Nah, kita bisa lihat misalnya dengan contoh program seperti berikut. Misalnya kita membuat suatu variabel Nah, di sini kita bisa menampilkan satu persatu, misalnya nama yang ke-0 ya, lalu kemudian nama yang ke-1, misalnya nama yang kedua, nama yang ketiga, misalnya seperti ini dan seterusnya. Maka kita bisa tampilkan. Nah, hasilnya adalah YOGY. Jadi kalau Anda teruskan maka akan menampilkan setiap hurufnya. Ya, jadi ini indeksnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Bagaimana kalau kita mengakses indeks yang tidak ada? Misalnya kita akses indeks -1 misalnya. Nah, ini kan indeksnya tidak ada. Nah, indeks -1 itu artinya kalau di Python justru indeks itu berasal dari paling belakang. Jadi -1 itu justru indeks A ya, indeks A ini. Karena dia mulai dari belakang. Lalu kemudian kita bisa lihat indeks -2, maka harusnya T. Nah ya, ini hasilnya bisa dilihat. T itu adalah indeks kedua dan seterusnya. Jadi indeksnya bisa lebih ya. Coba kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau misalnya kita mau
indeks ke-10, apa yang terjadi? Nah, kalau indeks 10 error ya, error ini di sini karena melebihi. Tapi kalau minus 1 dia membacanya dari paling belakang. Nah, kita lanjutkan. Kita bisa menampung setiap hurufnya per indeks melalui sebuah variabel lain. Jadi kita bisa menampung misalnya indeks ke-0-nya ada di variabel huruf, maka otomatis karena ini teman saya dua adalah Laurentius Kuncoro ini, maka huruf akan berisi L ya, karena indeks ke-0-nya. Nah, jadi string pertama kali dibuat dengan deklarasi variabel langsung atau diisi langsung dengan data. Jadi Anda bisa menuliskan variabel biasa berupa string atau langsung diisi dengan kalimat ya. Pada memori sebenarnya tampilannya itu ada pada memori dalam bentuk untayan atau bisa dibilang kumpulan memori yang mirip seperti box ya, berderetan, berjejeran, sebelahan sesuai dengan teksnya. Jadi misalnya dalam hal ini banana, maka B indeks ke-0, A indeks ke-1, N indeks ke-2 dan seterusnya, dan itu berurutan. Di dalam memori itu indeks memorinya berurutan. Alamat misalnya dimulai dari alamat ke-0, maka ini otomatis alamat ke-1 dan seterusnya. Namun bisa dilihat bahwa alamat memori di dalam komputer itu menggunakan heksadesimal. Jadi misalnya heksanya dimulai dari 1, maka berikutnya 2 dan seterusnya. Otomatis pasti urut ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan nanti di bagian kedua. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita akan menggunakan operator pertama yaitu in. Di dalam string kita bisa menggunakan operator in untuk memeriksa apakah suatu substring, suatu bagian dari string merupakan bagian dari string besar tertentu. Hasil operasi ini itu adalah true false. Contoh di dalam modul adalah saya mau makan. Lalu kemudian data apakah ada di dalam kalimat, dalam hal ini ada, maka menghasilkan nilai true. Lalu mau ada di dalam kalimat, maka menghasilkan nilai true. Sedangkan kata dia tidak ada di dalam kalimat, maka menghasilkan nilai false. Kita bisa lihat contoh soal. Saya punya kalimat Indonesia bebas virus corona, lalu kemudian kita print Indonesia berada di dalam kalimat atau tidak. Terlihat bahwa Indonesia berada di dalam kalimat, maka Anda bisa lihat hasilnya adalah true ya di sini. Lalu kemudian bebas ada di dalam kalimat, maka juga hasilnya true. Akan tidak ada di dalam kalimat, maka hasilnya adalah false. Lalu kemudian operator yang bisa kita pakai untuk menghubungkan atau menggabungkan dua string adalah pakai plus. Kita lihat kalimat sama dengan akankah plus kalimat, berarti akankah Indonesia bebas dari virus corona. Maka ditampilkan di sini print akankah Indonesia bebas dari virus corona ya di sini ya. Berarti bisa ya menjumlahkan dua buah string atau menggabungkan. Lalu kita juga bisa pakai operator if. Jadi if akan in kalimat. Apakah akan sekarang sudah ada di dalam kalimat? Print ya, maka ini hasilnya ya. Kenapa bisa awalnya tidak ada lalu kemudian di bawah ada? Karena prosesnya sudah sekuensial. Di atas memang belum ditambah akan, sedangkan di bawah sudah ditambah akan, sehingga hasilnya memang berubah menjadi ya. Oke, kita kemudian beralih ke operator berikutnya, yaitu operator len. Operator len ini adalah mengetahui berapa panjang dari sebuah string. Jadi misalnya bisa dibilang itu adalah berapa huruf yang ada di dalam sebuah string, termasuk spasi. Jadi spasi termasuk dihitung. Spasi, titik, dan sebagainya yang bukan huruf termasuk dihitung. Spasi di depan maupun di belakang itu akan dihitung sebagai panjang. Panjang itu artinya berapa huruf, berapa spasi, berapa sampai dengan string itu berakhir. Nah, kita juga bisa mengambil hasil-hasil, misalnya contoh saya pengen mengambil indeks terakhir. Kita kan kadang-kadang inputannya dinamis. Inputan dinamis itu artinya kita nggak tahu berapa panjang dari sebuah string. Lalu bagaimana cara mengambil nilai atau huruf terakhir? Kita bisa gunakan len kalimat min 1. Kalimat min 1 itu berarti panjangnya berapa, misalnya maksimal 20 dikurangi 1 yaitu 19. Kenapa harus dikurangi 1? Karena indeks dimulai dari 0 ya. Terus bisa juga
menggunakan indeks min 1. Jadi seperti yang tadi saya sudah demokan di awal, kita bisa menggunakan min 1. Nah, terus kemudian kita juga bisa terakhir kedua itu bisa menggunakan min 2 ya. Seperti tadi. Atau strlen ini string len min 2 itu juga bisa ya. Misalnya kita bisa lihat kalimat yang tadi, kalimat kita len kalimat berapa? Panjang kalimat kita sekarang berapa terakhir? 36. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan kalimat yang terakhir, kita bisa pakai min 1 ya, seperti ini. Nah, kita jalankan hasilnya sebentar. Kita jalankan, maka hasilnya A ya, karena kan terakhir corona berarti A ya. Nah, lalu kalau kita bisa mau min 2 berarti kita 2 terakhir berarti N ya. Coba kita lihat hasilnya N ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa pakai min, bisa pakai dikurangi. Jadi kita bisa ubah misalnya ini dengan min 2. Nah, min 2 Nah, misalnya kita pakai min 2 lalu kita jalankan, maka hasilnya sama N ya, karena min 2 atau len min 2 sama saja. Oke, lanjut dengan operator berikutnya. Traversing string ini dipakai untuk menampilkan string dengan ditampilkan huruf demi huruf. Kalau traversing berarti mengunjungi setiap string, setiap hurufnya pasti mau nggak mau harus pakai looping. Jadi karena kita tidak tahu berapa panjang string, berapa ukuran stringnya. Contohnya di sini kita bisa pakai while. Nah, kita ngeloopnya dari mana? Kita ngeloopnya dari 0 sampai dengan panjangnya. Nah, cara mengetahui panjangnya, kita bisa looping dari 0 sampai len kalimat. Jadi panjangnya berapa gitu. Jadi 0 sampai kurang dari kalimat. Nah, terus supaya kita bisa menampilkannya tidak pakai enter, maka kita bisa menggunakan n sama dengan petik-petik ya. Jangan lupa kalau di dalam while harus ada i plus 1. Nah, kemudian apakah bisa kalau tanpa indeks? Jadi kita tidak menggunakan indeks i-nya ini, kita bisa menggunakan for. Kalau while tidak bisa ya, jadi harus pakai for. For menggunakan operator in, for cal in kalimat. Nah, di sini kita harus bedakan. Cal ini adalah variabel per huruf, sedangkan kalimat itu adalah variabel keseluruhan stringnya. Nah, jadi untuk bisa menampilkan di sini kita juga print calnya, bukan kalimatnya. Karena kalau kalimat itu berarti kan semuanya. Kalau cal itu per hurufnya. Ya. Di sini kita tidak menggunakan indeks sama sekali. Oke, lalu berikutnya adalah dengan memotong string, yaitu menampilkan substring pada sebuah string menggunakan indeks dari awal tertentu sampai dengan akhir tertentu. Jadi ada awal dan akhir dalam hal ini menggunakan kurung kotak ya, dengan menggunakan kurung kotak. Jadi misalnya kita punya kalimat cerita rakyat, kita bisa mulai dari 0 sampai 6 ya. Mulai dari 0 sampai 6, maka mulai dari 0 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cerita CERITA. Nah, sampai dengan 6. Jadi ini benar-benar dari 0 sampai 6. Dari 0 sampai 6. Jadi bukan 0 sampai 6 min 1, tapi dari 0 sampai 6. Cerita CERITA. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita bisa melanjutkan 7 sampai len. Berarti 7 itu artinya setelah cerita ya, berarti ada spasi ya, spasi RAKYAT terakhir panjangnya. Nah, lalu kemudian kita bisa juga menggunakan yang titik 25 ini ya, berarti depannya tidak perlu kita sebutkan, itu artinya sampai dengan kelima, sampai dengan kelima. Nah, ini berarti A-nya tidak ikut ya, karena cerita tadi kan kalau 6 itu cerita, maka kalau 5 berarti cerit ya. Lalu 5.2 itu berarti kita mulai dari
indeks kelima sampai dengan terakhir. Kalau sama sekali tidak ada informasinya, maka keseluruhan. Jadi artinya sama saja dengan menampilkan kalimat secara utuh. Ya, jadi Anda harus mengetahui, yang penting bisa tahu bahwa indeks pertama dimulai dari 0, lalu panjang itu len, kita bisa hitung 0, 1, 2 dan seterusnya, lalu kita bisa menyebutkan awalnya berapa, akhirnya berapa. Lalu kita bisa juga menggunakan model pembalikan. Ya, coba ya, kita coba. Mulai dari 0 sampai dengan 5 misalnya. Terus kita bisa tambahkan satu lagi, min 1. Nah, ini akan menampilkan kosong ya. Oke, kita harus mulai dari 5 sampai dengan 0, justru kebalik ya, lalu kemudian min 1. Nah, dia akan muncul dibalik ya. Misalnya kita akan lihat dulu akan. Oke, kita akan menggunakan ini mulai dari AKN, AKN ya, akan. Nah, ini kita bisa kelebihan ya, kita coba kurangi 4. Nah, ini kan sama saja dengan akan kan. Oke, seperti itu. Oke, misalnya kita punya kalimat corona sepanjang 6 ya, 6, CORONA. Nah, kita bisa menampilkan dengan cara array slicing seperti ini. Len kalimat berarti panjangnya 6, titik 20 itu artinya sampai dengan mulai dari 6 sampai dengan paling belakang, sampai dengan paling akhir, lalu min 1 itu artinya dia mundur. Terus berarti nanti tampilannya apa? Anorok ya, kita bisa nanti lihat anorok hasilnya. Lalu kemudian yang ke baris keempat ini di dalam string itu bersifat immutable. Jadi kita nggak bisa ngubah kalimat yang ke 0 yang tadinya ini huruf C, kita mau ganti jadi huruf S. Ini nggak bisa. Ya, nanti akan ada error. Terus kita akan lihat contohnya sekarang ya. Jadi yang pertama anorok betul ya. Jadi kita bisa mengubah len kalimat ini panjangnya 6 sampai turun, nggak tahu sampai berapa ya, sampai habis, lalu min 1. Itu akan menjadi berubah anorok. Lalu kemudian yang kedua ini error baris keempat. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengubah kalimat ke 0 pada saat program jalan. String ini mau kita ganti indeks ke 0-nya menjadi S misalnya, sorona, nggak bisa. Ya, jadi tidak akan berhasil karena string bersifat immutable. Anda bisa lihat di modul ini bersifat immutable ya. String merupakan data yang bersifat immutable bahwa data tersebut tidak bisa diubah saat program berjalan, hanya bisa diinisialisasi saja. Jadi kita tidak bisa mengubah itu. Untuk bisa mengubahnya, maka harus disimpan dalam variabel yang berbeda. Contohnya, kita pengen mengubah indeks ke 0 menjadi S kan, berarti kita tutup dulu ya. Nah, lalu kita buat kalimat kedua, suatu variabel baru, S itu indeks ke 0-nya ya, ditambah kalimat mulai dari 1, mulai dari indeks belakangnya 1 sampai belakang sendiri. Nah, terus kita jalankan. Maka kita akan lihat hasilnya. Nah, sorona ya. S ditambah mulai dari O sampai dengan A. Nah, artinya kita tahu bahwa string bersifat immutable dan tidak bisa kita ubah pada saat program berjalan, harus ditampung dalam variabel baru. Nah, kemudian kalau dari modul ada beberapa metode-metode string yang bisa Anda baca di situ, bisa dapat digunakan. Capitalize misalnya. Maka kita bisa mengubah dari huruf kecil menjadi huruf besar, contohnya ya. Nah, kita bisa menggunakan kalimat tuh corona jadi huruf besar. Kita run. Nah, ini ya jadi huruf besar. Huruf besar
untuk mengubah huruf pertama ya. Huruf pertama ya menjadi huruf besar. Kalau mau mengubah semuanya, kita bisa pakai yang lain. Nah, kita bisa gunakan upper, coba ya. Nah, jadi huruf besar semua. Kalau capitalize ini berarti hanya huruf pertamanya saja. Sedangkan upper itu untuk semua. Nah, tapi ini tidak mengubah kalimat ya. Jadi kalau Anda ngeprint kalimatnya itu tidak mengubah. Ingat bahwa string itu sifatnya immutable. Jadi kalau Anda ngeprint kalimatnya itu hasilnya tetap huruf kecil. Jadi dia hanya menampilkan hasil saja. Dia return, jadi tidak mengubah dirinya sendiri. Oke, ada yang lain ya. Ada count, menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string. Lalu kemudian end switch ya, end switch. Ini untuk mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan suatu string tertentu. Lalu start switch itu apakah suatu string diawali oleh suatu substring tertentu. Anda silakan coba ya. Find, is lower, is upper, is digit, strip. Strip ini untuk menghapus spasi di kiri kanan dan sebagainya. Split ini untuk memecah token. Nah, Anda bisa mempelajari banyak yang lainnya ada di link ini. Terus operator, kita sudah tahu operator plus. Operator plus itu menjumlahkan dua buah atau menggabungkan dua buah string ya. Sedangkan operator kali ini akan berbeda. Operator kali itu akan mengulang. Jadi misalnya di sini kata 4 ya. Kata 4 itu kata ulang, lalu dikali 2, maka hasilnya adalah ulang-ulang. Jadi kita dengan mudah kita bisa ngeloop ya, tanpa melakukan looping, tanpa menggunakan for. Kita bisa langsung aja, misalnya mau menampilkan tulisan hello world kalikan 3 gitu, berarti langsung hello world, hello world, hello world. Cuma bedanya kalau pakai kali itu tidak ada enternya, kecuali kita tambahkan enter di belakang. Contohnya begini. Ini kita lihat corona ini kita print ya, corona itu kita print 3 kali. Kalau kita print 3 kali, maka hasilnya adalah corona tanpa spasi. Nah, kita bisa mau ditambahin apa? Misalnya mau ditambahkan spasi di belakang. Nah, sebentar. Bisa nggak ya seperti ini ya? Nah, bisa. Jadi kita gabungkan dulu kalimat plus spasi lalu dikalikan 3. Corona gitu ya. Bisa, atau enter. Anda bisa mau pakai enter, ganti backslash n. Nah, dia akan turun enter. Nah, seperti itu ya. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan parsing. Parsing itu berarti cara menelusur string bagian demi bagian untuk mendapatkan atau menemukan atau mengubah bagian string lain yang diinginkan. Contoh, ada suatu kalimat, saudara-saudara, pada tanggal 17/08/1945 Indonesia merdeka. Dilihat dari string tersebut, diinginkan kita untuk mengambil tanggal, bulan, tahun. Lalu kemudian kita ubah terbalik. Jadi bulannya dulu 08, 17 itu harinya, lalu 1945. Caranya dapetin ini gimana? Kita bisa parsing. Parsing itu berarti kita harus menemukan mana yang berbentuk tanggal, bulan, tahun. Kalau sudah ketemu, lalu kemudian kita ambil ya tanggal ini, lalu kemudian kita susun ulang. Nah, caranya gimana? Nah, cara yang mudah, kalau kita kan berarti harus menemukan kita bagaimana caranya sampai di sini ya. Maka kita bisa split. Jadi kita pecah dulu per spasi. Jadi nanti Anda akan mendapatkan kata saudara-saudara ya. Lalu kemudian pada, kemudian tanggal, kemudian ini tanggalan itu sendiri, lalu Indonesia merdeka. Nah, baru kalau kita sudah dapat informasinya ini, maka kita ambil yang berbentuk tanggal tadi, dilanjutkan, lalu kemudian kita split lagi dengan menggunakan strip. Strip itu berarti pemisahnya adalah stripnya. Jadi nanti akan terpecah menjadi 17 sendiri, lalu 808, lalu 1945. Nah, ini contoh programnya ya. Pertama kita spasi dulu, split berdasarkan spasi, lalu kita loop ya. Jika kalimat yang ke-0
ini kalimat yang ke 0 ini adalah is digit, jadi 17, berarti indeks ke 0-nya adalah 1, adalah digit. Maka kita lanjutkan dengan split minus ya. Split minus berarti ini nanti akan dipecah berdasarkan strip. Lalu kita susun ulang. Ini kita pecah 17 sendiri, 08 sendiri, 1945 sendiri. Berarti kita ubah susunannya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Berarti indeks ke 1 di depan ya. Indeks ke 1 di depan, lalu indeks ke 0 di berikutnya, karena ini mau dibalik ya. Lalu indeks terakhir tetap ya di indeks kedua 1945. Nah, hasil keluarannya adalah 08, kita ganti dengan slash ya. Berarti per 17 per 1945. Oke, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan ke kegiatan praktikum.